Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebelum proses pendaftaran online rekrutmen petugas kesehatan haji tahun 2025? Simak di video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tetap like dan subscribe agar nanti banyak info-info lain yang akan saya bagikan. Dokumen yang pertama yang harus kita persiapkan adalah file pas foto. Nah, latar belakangnya adalah latar belakang putih dengan menggunakan pakaian sopan ya, khusus yang wanita tentunya menggunakan hijab. Nah, nanti size dari foto ini akan diatur di aplikasi, nanti akan ada pemberitahuan berapa size yang dibutuhkan untuk di-upload. Nanti bisa dilihat di aplikasi daftarin kemkes.go.id. Kemudian yang kedua, surat nikah ya. Nanti kita scan surat nikah yang ada namanya, nah yang ada tanda tangan. Nah, ini yang nanti kita upload di aplikasi daftarin kemkes.go.id. Pertanyaannya, jika telah berpisah dengan suami, dengan istri, apakah kita tetap harus mengupload? Tetap ya. Khusus untuk yang sudah berpisah, maka yang diupload adalah akta perceraian ya, atau dokumen yang sah yang telah membuktikan bahwa proses pernikahannya telah berakhir ya. Jadi tetap harus diupload. Khusus yang sudah menikah dan masih berpasangan, lampirkan atau siapkan file surat nikah. Kemudian yang ketiga, KTP ya. KTP kita foto dan kita formatkan dalam bentuk PDF. Nah, nanti tinggal kita upload apabila kita sudah membuat akun ya. Kemudian untuk tenaga kesehatan teladan di tahun 2024, tentu persiapkan sertifikat tenaga kesehatan teladannya. Jadi nanti ini sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah nakes teladan ya. Kemudian yang kelima, SK PPIH atau TKH sebelumnya. Nah, karena di rekrutmen ini diperkenankan untuk teman-teman yang pernah bertugas maksimal 1 kali. Nah, tentu harus melampirkan bukti pernah bertugas, nah, dalam bentuk SK, PPIH atau TKH. Jadi apakah semuanya? Tidak ya. Jadi hanya format bagian depannya saja, kemudian bagian yang ada nama kita, kemudian bagian terakhir yang ada tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Ini SK. Kemudian yang keenam, apabila teman-teman pernah bertugas di PPIH embarkasi atau debarkasi. Nah, ini maksudnya apa? Misalnya teman-teman pernah ditugaskan sebagai petugas di embarkasi. Embarkasi itu tempat pemberangkatan jamaah haji, atau debarkasi tempat pemulangan jamaah haji ke tanah air ya. Jadi masing-masing embarkasi dan debarkasi. Nah, SK-nya itu bisa digunakan, bisa diupload nanti di akun daftarin kemkes.go.id kita ya. Nah, kemudian yang ketujuh, SK pengelola kesehatan haji, baik Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota, bagi teman-teman yang menjadi pengelola haji ya, tidak semuanya tentunya ya. Jadi ini bisa diupload nanti dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedelapan, surat izin instansi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Ini nanti setelah proses pembuatan akun, dan teman-teman bisa download contoh atau formatnya di akun daftarin kemkes.go.id ya. Jadi sebelum membuat akun ini tentunya belum bisa didapatkan formatnya, jangan bingung ya. Nah, kemudian 9, surat izin suami bagi yang wanita. Jadi ini di mana contohnya, juga akan di-download ya, satu paket nanti di aplikasi daftarin kemkes.go.id. Nah, kemudian kalau yang laki-laki, apakah surat izin istri? Tidak ya, tidak perlu. Kemudian yang ke-10, surat pernyataan tidak hamil
Ya, ini untuk perempuan. Jadi nanti juga di-download di aplikasi daftarin.kemkes.go.id. Kemudian pernyataan tidak merokok ya untuk laki-laki dan sepertinya juga untuk wanita ya, tidak merokok Pak. Jadi formatnya nanti di-download juga. Kemudian tidak terlibat masalah hukum, kemudian tidak dimahrami. Ini format pernyataannya nanti ada di aplikasi daftarin.kemkes.go.id. Tinggal nanti diedit saja, diketik. Jadi ini kalau sudah mempunyai akun baru bisa di-download dan dibuat ya. Kemudian yang ke-11, kartu BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Jadi teman-teman punya kewajiban untuk mengupload dokumen BPJS ya, atau asuransi lain jika memiliki. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ijazah sesuai peminatan. Tentu kalau dokter, ijazahnya dokter, kalau perawat, ijazahnya perawat. Kemudian dokumen STR atau SIP bagi profesi yang wajib memiliki STR dan SIP. Atau kalau semua nakes ya wajib ya sepertinya STR, kecuali ada profesi nakes tertentu yang tidak diwajibkan punya STR, itu kan ada ya biasa di Konsil Kesehatan Indonesia. Kemudian kalau SIP pasti kalau sudah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tentu punya SIP. Nah, inilah yang menandakan atau membuktikan kita bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian untuk tenaga dokter, kemudian tenaga perawat biasanya diwajibkan juga untuk mengupload sertifikat pelatihan penanganan kedaruratan ya. Kalau dokter biasanya ACLS, kemudian perawat biasanya BTCLS atau PPGD atau pelatihan-pelatihan penanganan kedaruratan yang lain. Jadi ini disiapkan, di-scan saja, diformatkan dalam bentuk PDF. Nah, kemudian yang ke-13, dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Arab Saudi jika ada. Nah, nanti tentu ini akan ada instruksi lebih lanjut apabila kita lulus, ada dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Misalnya contoh seperti paspor atau dokumen KKJH yang lain misalnya. Tapi itu nanti biasanya kalau sudah kita diterima atau sudah bertugas menjadi petugas kesehatan haji. Oke ya, teman-teman. Itu dokumen-dokumen yang bisa kita persiapkan yang nanti dipersyaratkan pada saat pendaftaran online di akun masing-masing. Jadi persiapkan baik-baik, pastikan dokumen ini adalah dokumen yang sah, yang milik kita ya, supaya nanti kita lolos administrasi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti apabila sudah dibuka proses rekrutmen secara resmi oleh Pusat Kesehatan Haji, teman-teman tidak mendapatkan kendala dan tentu harapannya adalah lolos ke tahapan administrasi atau tahapan selanjutnya. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan teman-teman juga bisa terpilih sebagai petugas kesehatan haji di tahun 2025. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.